Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Lasmana. Izinkan saya mempresentasikan Yayasan Jelita Indonesia. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang jutaan anak di wilayah terdepan, terluar, serta tertinggal. Atau kita sering familiar dengan istilah 3T. Nah, tentu. Oke. Baik, mereka itu adalah anak-anak Indonesia yang lahir dengan mimpi yang sama seperti anak-anak di kota-kota besar. Namun, mimpi tersebut seringkali terhalang oleh satu hal, yaitu akses terhadap pendidikan yang layak. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi kami di sini dari Yayasan Jelita siap untuk terangi masa depan anak di wilayah 3T. Sedikit pembukaan dari kami bahwa Yayasan Jelita Indonesia kami pilih namanya bukan tanpa alasan. Dalam bahasa Indonesia, jelita itu artinya cantik, indah, kemudian elok. Nah, nama ini adalah cerminan dari mimpi dan juga visi Yayasan Jelita, yaitu kami percaya bahwa setiap anak di wilayah 3T memiliki keindahan jiwa dan juga potensi yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu, kami hadir bukan hanya untuk menghasiani mereka, tapi untuk bersama-sama menghadirkan masa depan yang jelita. Bagi mereka, masa depan yang setara dengan anak-anak dimanapun berada itu sesuatu hal yang berharga. Nah, pendidikan itu merupakan hak dasar setiap anak bangsa Indonesia. Tetapi bagi anak-anak di wilayah 3T, itu sekolah adalah perjuangan, bukan hanya soal jarak, tapi juga soal keterbatasan guru, kemudian listrik, kemudian buku literasi, dan juga bahkan sinyal internet juga merupakan ketimpangan sosial atau ketimpangan yang ada di wilayah 3T. Nah, isu tersebut bukan hanya isu sosial, teman-teman, tapi isu keadilan. Hal tersebut juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab kita bersama. Nah, Yayasan Jelita Indonesia sebagai lembaga non-profit, kami siap berkomitmen untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kami percaya bahwa setiap anak dimanapun ia dilahirkan berhak mendapatkan masa depan yang cerah. Oke. Oke, jadi analisis kenapa sih isu tersebut penting untuk dikomunikasikan? Tentunya hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Gonçalves Oliveira di tahun 2022 bahwa komunikasi non-profit itu berperan dalam menghidupkan ruang publik serta mengubah isu menjadi percakapan bermakna dan juga mendorong aksi kolektif. Nah, sayangnya isu pendidikan di wilayah 3T itu menjadi apa ya? Sesuatu isu yang hanya sebagai konten viral aja dan juga kampanye donasi pun bersifat musiman. Kebanyakan seperti itu. Padahal dibutuhkan narasi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran jangka panjang. Nah, pemerintah sudah memiliki berbagai program, tapi implementasi di lapangan tentunya masih menghadapi berbagai tantangan baik dari kendala birokrasi, kemudian anggaran maupun koordinasi. Nah, di sini peluang bagi kami untuk menjadi mitra strategis yang tentunya nantinya menjembatani kepentingan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kemudian donor, relawan, bahkan hingga pemerintahan. Oke, next slide. Jadi relevansi dengan teori Gonçalves Oliveira di tahun 2022 itu dalam menyusun strategi komunikasi kami Yayasan Jelita Indonesia mengacu pada 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama kami melakukan pendekatan secara konstitutif, di mana komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi bentuk realitas sosial. Kami Yayasan Jelita Indonesia membangun narasi bahwa anak-anak di wilayah 3T adalah pejuang, bukan korban. Kemudian yang kedua, kami menggunakan
pendekatan organizational listening, di mana artinya kami tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Tentunya Yayasan Jelita Indonesia ini melibatkan komunitas dalam merancang program agar tetap tepat sasaran dan juga sesuai kebutuhan. Kemudian ketiga pendekatan yang kami lakukan yaitu dengan integrated marketing communication, di mana Yayasan Jelita Indonesia akan mengintegrasikan berbagai saluran media komunikasi dari media sosial, kemudian website, event, hingga laporan tahunan. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menyampaikan pesan secara konsisten dan juga terkoordinasi. Nah, selain itu, tujuan komunikasi yang kami bangun, Yayasan Jelita Indonesia, di sini ada empat ya, empat tujuan komunikasi utama kami, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu pendidikan di wilayah 3T. Kemudian yang kedua, kami juga membangun kepercayaan publik tentunya terhadap Yayasan Jelita Indonesia ini ya. Kemudian yang ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, baik dari donasi, kemudian dari relawan, maupun dari dukungan moral dari semua berbagai stakeholder. Kemudian yang keempat, kami mencoba untuk mengubah sikap dan persepsi bahwa anak-anak di wilayah 3T itu bukan objek kasihan, tapi subjek perubahan. Nah, strategi komunikasi yang kami akan gaungkan tentunya dengan menggunakan dua strategi, yaitu dengan partisipatif dan juga pemberdayaan. Yayasan Jelita Indonesia tidak hanya sekedar memberi bantuan, tetapi memberdayakan. Nah, kami juga menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif ya, seperti musyawarah desa, kemudian pelibatan komunitas, dan juga penguatan kader lokal yang ada di wilayah 3T. Nah, kami juga mendorong pemberdayaan melalui peningkatan kemandirian, kemudian keberlanjutan program, dan juga dampak psikologis yang positif tentunya bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T, yang terkhusus untuk anak-anak di sana. Kemudian, nah, ada segmentasi publik dan analisis pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Yayasan Jelita Yayasan Jelita Indonesia, yaitu kami memahami bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki karakteristik dan juga kepentingan yang berbeda-beda tentunya. Nah, oleh karena itu, kami Yayasan Jelita Indonesia menyusun pendekatan-pendekatan secara spesifik. Yang pertama, khususnya untuk para donor individu, di sini kami menggunakan pendekatan emotional storytelling ya, di mana storytelling tersebut menyentuh hati dan juga menunjukkan dampak nyata dari setiap donasi yang mereka keluarkan untuk anak-anak di wilayah 3T. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk para donor korporasi, kami menyajikan pendekatan bisnis yang profesional seperti co-branding dan juga laporan dampak yang terukur. Nah, kemudian untuk relawan pemerintahan dan juga relawan, kami itu membangun kolaborasi melalui advokasi, program nasional tentunya, dan juga pengakuan atas kontribusi yang sudah mereka lakukan. Nah, ada narasi utama dan pesan strategis yang disampaikan atau juga yang diharapkan dari Yayasan Jelita Indonesia. Tiga narasi utama yang harapannya bisa menjadi goalsnya dari Yayasan Jelita Indonesia. Yang pertama yaitu kami menarasikan bahwa setiap anak berhak bermimpi. Nah, narasi pertama ini memiliki makna bahwa pendidikan adalah hak universal, tidak bergantung terhadap tempat lahir. Kemudian ada narasi yang kedua, yaitu dari keterbatasan lahir kekuatan. Nah, artinya bahwa anak-anak di wilayah 3T adalah agen perubahan, bukan korban. Kemudian narasi tiga yang kami canangkan yaitu satu langkah kecil Anda, sejuta perubahan untuk mereka. Nah, narasi tersebut memiliki makna bahwa kontribusi sekecil apapun memiliki dampak yang luar biasa besar bagi mereka, khususnya anak-anak di wilayah 3T. Pesan strategis di sini tentunya
Kami juga menyusun ya yang pesan-pesan yang emosional, tapi tidak berlebihan tentunya. Pesan tersebut bersifat inspiratif, kemudian mudah dipahami, dan juga inklusif tentunya. Kami juga menampilkan anak-anak 3T ini sebagai apa ya, sebagai pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Jadi bukan sebagai objek kasihan. Nah, secara visual, kami akan menggunakan foto dan juga video yang tentunya otentik ya, menampilkan senyum, semangat, dan juga kegiatan-kegiatan yang warna-warni dengan nuansa warna-warna cerah tentunya yang mencerminkan harapan dan juga cita-cita mereka, khususnya anak-anak yang ada di wilayah 3T. Oke, kemudian strategi komunikasi apa sih yang dilakukan oleh berbagai donor dari sisi donor individu, korporasi, kemudian ada hibah atau filantropi dan juga crowdfunding. Yang pertama jalur donasi individu, di mana donor individu ini merupakan donasi rutin atau sesekali melalui kampanye digital, email, marketing, dan juga landing page yang mudah diakses ya tentunya. Kemudian yang kedua, kami membuka jalur donasi melalui korporasi di mana jalur donasi ini melalui CSR yang jangka panjang tentunya dengan proposal formal, presentasi tatap muka, dan juga laporan dampak komprehensif. Nah, kemudian yang ketiga, jalur donasi yang kami buka yaitu melalui hibah atau filantropi, di mana dan donasi tersebut berupa proposal dengan metodologi yang kuat, kemudian monitoring ketat serta akuntabilitas yang tinggi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan crowdfunding, di mana crowdfunding ini melalui platform seperti kitabisa.com ya, teman-teman, dengan storytelling yang sangat kuat tentunya dan juga update rutin. Nah, kemudian ada strategi media digital dan juga kampanye publik yang kami lakukan melalui 4 metode, empat pendekatan disingkat dalam satu kata yaitu PESO. P yang pertama itu adalah paid media, di mana paid media ini yang kami lakukan yaitu berupa kampanye berbayar yang ditargetkan untuk menjangkau audiens spesifik seperti potensial donor ya. Kemudian hal yang dilakukan yaitu berupa strategi komunikasi di iklan-iklan media sosial, kemudian sponsorship dan Google AdSense. Kemudian yang yang kedua yaitu earned media. Langkah yang kami lakukan yaitu melakukan press release yang kuat, media trip, dan juga menjalin hubungan baik jurnalis, menciptakan news short event. Nah, hal tersebut kami lakukan mencoba dengan liputan media, kemudian kami juga mencoba di artikel portal berita dan juga review-review. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu shared media, di mana hal tersebut kami lakukan berupaya untuk membuat konten yang shareable, penggunaan hashtag strategis tentunya, dan juga interaksi dengan followers. Nah, kami lakukan di Instagram, di TikTok, Facebook, dan juga YouTube, bahkan Twitter. Kemudian singkatan yang terakhir yaitu own media, di mana kami melakukan pembuatan konten yang konsisten, informatif, dan juga inspiratif tentunya, menjadi sumber informasi utama tentang isu di wilayah 3T tersebut. Nah, biasanya kami membuat konten tersebut di website, kemudian juga blog dan email newsletter, dan bahkan di akun-akun media sosial lainnya. Kemudian ada frekuensi komunikasi dan juga gaya bahasa yang kami lakukan. Frekuensi komunikasi yang Yayasan Jelita Indonesia lakukan yaitu dari sisi komunikasi di Instagram dan TikTok minimal 3-5 kali konten per minggu kami lakukan. Kemudian di YouTube kami promosikan 1-2 video per bulan. Kemudian di newsletter kami gaungkan sebanyak 2-4 kali per bulan. Kemudian di website juga kami selalu update rutin tentunya. Nah, visual yang kami tampilkan itu foto dan video yang otentik tentunya ya. Bukan hanya stage semata, tapi menunjukkan ada senyum-senyum, semangat anak-anak, serta dokumentasi kegiatan yang nyata di wilayah 3T tersebut. Nah, warna-warna cerah juga
yang selalu kami tampilkan, visual tersebut yang selalu kami tampilkan agar mencerminkan harapan-harapan anak-anak di wilayah 3T. Nah, kemudian gaya bahasa yang kami gunakan, menggunakan bahasa yang emosional tapi tidak berlebihan. Nah, kemudian gaya bahasanya itu inspiratif ya teman-teman dan juga mudah dipahami serta inklusif. Nah, menghindari bahasa yang terkesan menggurui juga. Kemudian kami juga menghindari bahasa-bahasa yang merendahkan anak-anak atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi hal-hal tersebut yang kami hindari sehingga kami mengedepankan atau menampilkan anak-anak di wilayah 3T itu sebagai pahlawan dalam cerita mereka sendiri, bahkan bukan sebagai objek kasihan ya. Jadi ada beberapa indikator keberhasilan yang tentunya yang diharapkan dari Yayasan Jelita Indonesia dari sisi traffic website, kami berharap untuk meningkat 50% followers Instagram, menambah 2.000 kurang lebih, engagement rate di Instagram 5%, jumlah donasi online meningkat 30%, jumlah relawan baru 100 orang, kemudian liputan media minimal 5 liputan media nasional, kemudian share konten rata-rata 500 share per konten utama. Nah, oke. Selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan juga langkah itu bisa dari kita hari ini. Mari bersama-sama menjadi bagian dari mimpi mereka. Karena ketika satu anak di wilayah 3T mendapatkan pendidikan yang layak, maka bukan hanya masa depannya saja yang berubah, tapi masa depan Indonesia juga ikut terang. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu semua. Yayasan Jelita Indonesia hadir terangi masa depan anak di wilayah 3T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.